Halo pemirsa, setelah Denny Sumargo menayangkan sebuah podcast yang mengundang pesulap merah dan beberapa tamu undangan yang mengulas terkait dari Gunung Kawi yang ada kaitannya dengan Sarwenda, beritanya kan saat itu sangat-sangat rame. Dan setelah ada tayangan tersebut, pembahasan Sarwenda yang dikait-kaitkan dengan pesugihan dan lain sebagainya sudah agak meredah. Dan orang-orang atau akun-akun yang tadinya ikut nimbrung dalam permasalahan Sarwenda ini pada akhirnya bilang, kan gak sebut nama, kan gak sebut begini begitu. Ya memang kalian gak sebut nama, tapi dalam sebuah tayangan, sebelum mengunggah sebuah tayangan itu kan pasti ada niat. Nah niat ini orang gak mengetahui niatmu untuk apa. Hanya dirimu sendiri yang tahu apakah kamu berniat untuk menyudutkan Sarwenda dengan tayanganmu sekalipun gak sebut nama, ataukah memang gak ada niat untuk menyudutkan Sarwenda dan lain sebagainya. Tapi kenapa kemudian banyak orang yang menggiring opini bahwa tayanganmu itu ada kaitannya dengan Sarwenda? Kenapa orang lain bisa menilai seperti itu? Ya mungkin karena pembicaraannya di tayangan tersebut sesuai dengan kejadian yang dikait-kaitkan dengan Sarwenda sekalipun dirimu tidak sebut nama. Nah disinilah teman-teman hukum sebab akibat tetap akan berjalan sekalipun kamu nggak sebut nama. Tapi kalau dalam niatan hatimu sudah mencuat kalau tayangan itu diperuntukkan untuk Sarwenda. Nah kalau menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kalau nggak sebut nama tentunya juga sulit untuk diproses hukum atau bisa selamat. Tapi dalam hukum alam semesta, sekalipun kamu nggak sebut nama, tapi dalam niatan hatimu sudah mencuat untuk menjatuhkan Sarwenda, menghakimi, membuli, yaitu tentunya akan ada hukum tabur tuai. Saya di sini tidak membela Sarwenda ya. Sarwenda tetap salah dengan ngata-ngatain Ruben seperti itu di publik ya. Saya tidak membenarkan, tapi saya juga tidak membenarkan akan perbuatan manusia yang mematikan rezeki orang, yang menghujat dan lain sebagainya. Masih banyak cara yang lebih elegan untuk menyelesaikan sebuah masalah, tidak melalui pembulian dan penghujatan. Jadi disinilah kita sebagai manusia harus berpikir matang-matang dulu sebelum melakukan sesuatu. Secara hukum alam, tetap akan ada sebab akibat yang sudah kamu lakukan sekalipun kamu tidak sebut nama ya. Karena hukum alam itu lebih detail, lebih adil daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Setelah Gunung Kawi ini sudah agak mereda, muncul lagi gorengan terkait di mana Sarwenda dikait-kaitkan ada hubungan dengan Jodi Onsu. Ada saja ide-idenya untuk menjatuhkan. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena Sarwenda lagi naik daun di sini. Buat orang-orang mendompleng nama Sarwenda itu rezeki yang luar biasa. Nah, kalau sudah merasa bahwa nama Sarwenda ini membawa rezeki, tentunya cobalah diulas dari sisi yang positif ya. Kalaupun ada kesalahan Sarwenda ya di sisi kata-kata yang baik, tidak menghujat, tidak menghakimi dan lain sebagainya. Beri nasihat yang bijak, kritik yang bijak, tidak menghujat, tidak membuli dan tidak menjatuhkan harkat martabat serta rezekinya. Masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik ketika seseorang memiliki rasa belas kasih, rasa kebijaksanaan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena diri kita juga tak luput dari salah. Kalau kita menyadari masih banyak kesalahan, kita masih sering ngatain orang, belum bijak dan lain sebagainya, ya tentunya kita akan berpikir ulang ketika kita akan melakukan sebuah kesalahan yang sama pada orang lain, ya kan? Tolonglah, jangan sampai mematikan rezeki orang lain. Jangan sampai
punya niatan yang kurang bagus pada orang lain, karena semuanya itu akan kembali lagi pada dirimu sendiri. Tapi sayangnya ketika seseorang itu diberi masukan seperti ini, tidak terima, yaitu tadi karena pikirannya sudah terselimuti dengan kebencian, iri, dengki, kebencian, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya tidak mau membuka hati untuk menerima masukan dan pencerahan. Nah, kalau sudah begitu, risiko ditanggung sendiri. Kalau sesama manusia, nasihatnya tidak didengar, biasanya alam yang akan memberikan pelajaran. Kalau sudah alam yang bertindak, ini lebih tidak karu-karuan nantinya akibatnya dan risikonya yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan kesalahan. Dan mari kita prediksi, apakah Sarwenda dengan Jordi memang ada kedekatan yang spesial? Apakah ada kedekatan yang spesial Jordi Onsu dengan Sarwenda? Radiance Summer Solstice, nah, matahari yang melambangkan mereka tidak suka kalau dikait-kaitkan karena mereka tidak ada hubungan. Matahari ini simbol dari kekecewaan dan kemarahan mereka pada berita-berita yang menggoreng terkait hubungan baik mereka. Hubungan baik mereka karena mereka pernah jadi satu keluarga. Dan bagaimanapun anak Sarwenda itu juga keponakan Jordi Onsu. Ya kan, ini makanya mereka marah kalau kebaikan hubungan mereka dikait-kaitkan dengan hubungan asmara. Kemudian, seperti apakah hubungan mereka? Saling menguatkan. Jadi di sini sudah ada simbol matahari yang bersinar terang, dan di sini ada simbol menguatkan. Jadi Jordi ini lebih menguatkan Sarwenda. Kayak Cece, kamu harus kuat ya menghadapi masalah ini dan lain sebagainya. Mensupport dan menguatkan di sini ya. Kemudian, bagaimanakah perasaan Jordi Onsu pada Sarwenda? Generasi ya toh. Ada simbol generasi. Saya bilang apa sih? Karena mereka pernah menjadi keluarga dan anaknya Sarwenda itu adalah keponakan Jordi Onsu. Ada simbol generasi loh. Ya. Ada simbol generasi. Kalau dari kartunya ini seperti apakah hubungan mereka, perasaan Jordi Onsu pada Sarwenda? 4 koin. 4 koin ini simbol dari sebuah kejadian masa lalu yang bisa dibilang sudah kurang bagus, tapi dipertahankan. Karena apa? Yaitu tadi, karena mereka pernah menjadi keluarga. Dan anaknya Sarwenda adalah keponakannya. Ini ya. Sekarang bagaimanakah perasaan Sarwenda pada Jordi Onsu? Power, kesan berbeledek. Nah, perasaan Sarwenda pada Jordi Onsu tetap baik, tapi hubungan mereka sudah nggak kayak dulu sebab ada perceraian antara Sarwenda dengan Ruben. Masalah Gunung Kawi sekarang digoreng-goreng lagi masalah kedekatan Sarwenda dengan Jordi Onsu. Masihkah kalian mudah terpedaya dengan berita-berita yang seperti itu?